يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan agama Allah dalam artian yang sebenarnya, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berasal dari hati hambanya. Inilah makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang takwa yang hakiki adalah takwa hati. Yang jelas ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sewaktu beliau bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal hidayah adalah hidayah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan dan keyakinan seorang hamba ketika menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni dia menyikapi musibah dengan sikap iman yang benar, dengan sabar, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga imannya untuk tetap selalu bisa beribadah, menunaikan ketaatan dalam keadaan senang maupun susah. Siapa yang bersikap dengan seperti ini, maka Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Asal hidayah. Ketika menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, "Huwa rajulun muslim usiba bimusibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seorang muslim yang ketika ditimpa musibah dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah. Allah yang maha pemurah, yang maha sempurna kebaikannya, memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka dia pun ridha, dia bersabar, dia menerima dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah makna hidayah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Ini pula yang ditunjukkan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa gandengannya firman Allah ini dengan apa yang disebutkan di awal ayat ini?
ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di sini terdapat isyarat annal istijabata asluha fil qalbi. Istijabah itu, memenuhi panggilan Allah itu, ya, kemauan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, asalnya sumbernya adalah dari dalam hati. Hati yang tunduk, kemudian anggota badan akan tunduk. Kata beliau, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, maka tidak akan bermanfaat sikap yang seolah-olah tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, tapi cuma tampak pada anggota badannya, tidak tampak pada hatinya. Tidak bersumber dari hatinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan dari sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita dengan rahmat dan karunia-Nya sebab-sebab kebaikan yang tadi kita sebutkan, terkadang dari arah yang kita tidak sangka itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan iman kita. Makanya diturunkan Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Diturunkan ibadah-ibadah. Disyariatkan zikir-zikir, doa-doa yang kalau kita renungkan maknanya akan menumbuhkan iman di hati kita. Ada lagi. Dengan musibah. Tadi disebutkan orang yang beriman kepada Allah, bersikap dengan benar dalam menghadapi musibah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Kenapa hamba ini harus mendapatkan musibah? Tentu saja musibah ini lebih besar baginya, lebih besar kebaikan baginya dibandingkan dengan seandainya musibah itu tidak ditimpakan padanya, khususnya untuk musibah-musibah dalam urusan dunia. Karena dengan musibah menjadikan hamba itu introspeksi diri. Banyak kekurangan-kekurangan yang tidak disadarinya. Banyak amalan-amalannya yang tidak diiringi dengan ikhlas. Salat yang tidak diiringi dengan khusyuk. Tauhid yang belum dipraktekkan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menimpa manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah hamba ini dengan musibah. Ini tentu bukanlah perkara hal yang asing, ya, yang sudah sering kita dengarkan penjelasan dan nasihat dari para ustadz kita. Cuma di sini saya ingin gandengkan pembahasan ini dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk memperbaiki takwa yang hakiki tadi yang bersumber dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang musibah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang musibah yang menimpa manusia sesuai dengan kadar imannya, hadisnya adalah hadis yang kita kenal, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kanat fi dinihi salabatun ishtadda bala'uhu. Wa in kanat fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi min khati'ah." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Allah menguji manusia sesuai dengan kekuatan agamanya. Allah tidak akan membinasakan dia dengan ujian. Allah sesuaikan dengan
kadar kekuatan imannya menghadapinya. Kalau imannya semakin kuat, semakin besar cobaannya. Kalau imannya lemah, akan diberikan sesuai kelemahan imannya. Dan senantiasa ujian ini menimpa hamba, sampai kemudian Allah biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak punya kesalahan sama sekali. Apa hubungannya keberadaan ujian dalam menyempurnakan ketakwaan hati kita? Dosa. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan luput dari istighfar. Atau kebanyakan orang memang malas beristighfar. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam agama kita, untuk kita bisa mendapatkan keridhaan dalam amal-amal kita sehingga sewaktu kita menghadapnya kita diterima, kalau masih banyak dosa-dosa yang menutupi hati kita sehingga terhalangi pertumbuhan iman dengan baik, terhalangi ikhlas, terhalangi kebaikan-kebaikan yang sumbernya dari iman, karena dosa-dosa manusia yang mungkin banyak luput dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan adanya musibah untuk membersihkan semua ini. Manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Urusan dunianya mungkin sedikit berkurang, tapi manfaat yang didapatkannya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan apapun dari urusan dunia kita yang hilang. Apa hubungannya musibah ini dalam menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah untuk menyempurnakan ubudiyah hamba. Penghambaan diri seorang hamba. Apakah dia tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun keinginannya tidak terpenuhi? Atau apakah dia hanya bisa menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan ditimpa cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ternyata dia berpaling dari iman, naudzubillahi min dzalik. Supaya Allah sempurnakan penghambaan diri hamba ini, berarti Allah sempurnakan ikhlasnya, Allah sempurnakan niat lurusnya, Allah jadikan dia beramal bukan cuma sekedar memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dengan apa semua itu dilakukan? Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan ujian-ujian yang menimpa hamba ini. Liyamtahina ubudiyatahu wa sabrahu, supaya hamba ini diuji kesabarannya, penghambaan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya ujian dan tetap menjadikan seorang hamba istiqamah, tidak berubah, ini justru lebih utama, lebih benar-benar terbukti kecintaannya kepada Allah dan semangatnya untuk menjalankan agama ini dibandingkan dengan seseorang yang ketika menjalankan agama lurus-lurus saja, tidak ada ujian. Seandainya ada yang seperti itu. Mungkin antum pernah dengar nukilan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Kitab Al-Fawaid yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala dengan Fawaidul Fawaid diberi judul. Beliau menukilkan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Khalifatur Rasyid Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tentang perbandingan dua orang. Mana yang lebih utama? Seseorang yang ketika dia menjalankan agamanya, dia mendapati guncangan-guncangan
yang kadang-kadang membuat dia terhenti untuk menundukkan hawa nafsunya supaya bisa berjalan lagi. Dia melewati rintangan-rintangan yang kadang-kadang memperlambat jalannya karena dia harus menuntaskan rintangan tersebut baru maju lagi. Jatuh bangun orang tersebut. Sementara ada orang yang kedua, ketika menjalankan agama dia lurus-lurus saja. Dia tidak mendapatkan hal tersebut. Mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Ketika ditanyakan pertanyaan ini, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa yang pertama, yang paling utama adalah yang pertama. Bahkan dia ini termasuk yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat. Minal ladzina ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Dia adalah termasuk orang yang disebutkan di ayat ini, orang-orang yang sengaja Allah berikan ujian di hatinya supaya Allah sempurnakan ketakwaannya. Hatinya diuji supaya disempurnakan cintanya kepada Allah. Dia akan mendapatkan pengampunan ya, dan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Inilah semua yang menjadikan kita selalu bersikap dengan benar dalam semua keadaan. Selalu introspeksi diri ketika ada musibah-musibah atau ujian yang menimpa kita, apalagi yang berhubungan dengan ujian iman, yang itu pasti dialami oleh setiap manusia. Dengan kita belajar agama, sering mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian kita mengamalkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ragu lagi ini adalah keutamaan yang besar. Tapi terkadang manusia lalai dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, menjadikan dia lupa diri. Maka dia perlu ditegur. Dia perlu dinasihati. Dia perlu diluruskan. Kesombongan bisa muncul dalam diri manusia. Kalau antum masih ingat, insya Allah saya pernah jelaskan di sini, ya. Ketika ada pertanyaan yang mengatakan, kenapa orang yang tidak beriman, orang muslim itu tidak dijaga saja oleh Allah supaya tidak kena godaan syaitan? Kan Allah Maha Kuasa melindungi hambanya supaya tidak ada yang terpengaruh godaan iblis. Semuanya bisa taat, tidak perlu ya digoda iblis dari hawa nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam dosa. Kenapa Allah tidak jaga saja? Ini pemikiran manusia yang terbatas. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang maha sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menyebutkan tentang hikmah ujian yang berupa dosa. Dosa saja ujian ini ada hikmahnya. Padahal kita ketahui dosa jelas-jelas buruk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada hambanya yang beriman dengan hikmahnya yang sempurna dan disikapi dengan benar oleh hamba ini, ternyata mengandung hikmah yang besar untuk perbaikan bagi dirinya. Allah adalah Al-Latif yang maha halus. Kebaikan-kebaikannya sampai kepada hambanya dari cara yang atau dari arah yang dianggap hamba itu mungkin disangka sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebaikan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal tadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak diuji dengan dosa, tidak berbuat dosa,
maka niscaya aku khawatir kalian ditimpa yang lebih parah daripada dosa itu. Bayangkan, dosa Allah Subhanahu wa taala jadikan kelalaian, disebabkan kelalaian hamba ini Allah jadikan kelalaian menimpa hambanya, ternyata untuk tujuan yang lebih besar. Meskipun ini buruk asalnya, tapi bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, yaitu al-ujub, bangga atau kagum terhadap diri sendiri, kesombongan. Ini kan menimpa kebanyakan orang. Saat ini orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar sunnah, dia bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah, dia belajar tauhid, dia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan remeh. Apalagi ketika dia merasa dirinya sudah senior, banyak ilmu, ketika diingatkan kesalahannya dia merasa sudah tahu. Sudah menghatamkan banyak pengajian. Ya, bahkan ibadah-ibadah yang seharusnya dia berusaha, mengusahakan dirinya untuk berlomba-lomba mengerjakannya seperti panutan kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dianggap itu kan cuma amalan sunnah. Yang penting saya sudah menyempurnakan kewajiban-kewajibanku. Yang penting saya telah berbuat ini, telah berbuat itu. Dia merasa aman. Ini penyakit hati yang besar yang menghalangi dia dari ketakwaan yang hakiki. Kesombongan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba ini dosa agar dia tahu ternyata dia banyak kekurangan. Ternyata imannya lemah. Ternyata kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Ternyata tipu daya syaitan itu kuat. Kalau dia tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maka dia akan celaka dan binasa. Ini akan menjadikan dia tahu dirinya, sehingga dia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya takwa. Inilah hakikat penghambaan diri ketika hamba mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk kemudian dia selalu memohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk perbaikan iman kita. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah kita ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa belajar agama, mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, seharusnya ini menjadi sebab iman kita semakin meningkat. Perbaikan dan koreksi diri kita semakin kuat. Pengamalan tauhid dalam artian yang sesungguhnya benar-benar semakin kuat pada diri kita. Bukan lagi urusan-urusan dunia yang kita utamakan. Bukan lagi kecintaan-kecintaan kepada dunia yang mendominasi. Sudah kita pernah bahas bahwa urusan-urusan dunia pun bisa menjadi sebab kesyirikan. Ada seorang hamba yang diperbudak dengan dunianya. Meskipun dia tidak punya harta, tapi angan-angannya, target tertingginya adalah pada urusan dunia. Apa gunanya dia mendapatkan atau mengetahui kemuliaan Islam, dia belajar keindahan iman, tapi kemudian urusan-urusan yang rendah ini masih mendominasi dalam dirinya. Ini yang menghalangi kesempurnaan iman dan terwujudnya hakikat takwa pada diri hamba yang seperti ini keadaannya. Sehingga inilah yang menjadikan keikhlasannya terhambat. Inilah yang menjadikan niat-niat menyimpang dalam berbagai bentuknya selalu menghampiri hamba-hamba ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyangka dirinya telah melakukan yang sebaik-baiknya. Tipu daya syaitan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita koreksi. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan tentang penyimpangan dalam masalah niat. Kalau antum masih ingat.
atau pernah dengarkan penjelasannya. Itu disebutkan, diibaratkan sebagai samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Wa qallaman yanju minhu, dan sangat sedikit yang bisa selamat darinya. Para ulama salaf ketika menyebutkan tentang masalah niat, sudah antum ketahui juga. Dikatakan ini adalah perkara yang paling berat, kemudian kita merasa santai dalam masalah niat kita. Hanya karena kita sudah mendengarkan kajian tentang tauhid atau sudah menamakan satu kitab tauhid yang jelas tidak kita ingkari keutamaan dan kemuliaannya. Tapi sekarang pada prakteknya, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum yang berhubungan dengan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati obatnya adalah Al-Quran. Siapa yang mempraktekkan Al-Quran dengan merenungkan kandungan maknanya. Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pantas diberikannya kepada kita dalam bentuk ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan yang harusnya ini kita syukuri karena alhamdulillah hanya menimpa urusan dunia kita yang sangat sedikit dan tidak ada nilainya. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan cobaan-cobaan atau musibah dalam urusan dunia itu dengan kata-kata syai'. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan syai' sedikit. Menunjukkan dia tidak punya nilai. Lagi pula kalau bukan ujian ini, dengan sebab ujian ini hilang, nanti dia juga akan hilang. Urusan dunia tidak ada yang kekal. Kalau bukan hancurnya sekarang, nanti juga akan hancur. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sedikit, menunjukkan urusan dunia itu sedikit. Tidak pantas untuk dibesar-besarkan. Apalagi menjadikan orang itu stres, menjadikan dia galau. Memangnya dengan kegalauannya dan stresnya akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan akan menimpa dirinya. Kita bersyukur karena ujian yang ditimpakan dalam urusan dunia bukan urusan agama. Bahkan justru untuk kebaikan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah yang menimpa dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama, karena ini yang paling berharga yang kita miliki dalam urusan iman. Maka anehnya ada orang-orang yang ketika ditimpa dalam urusan musibah dalam urusan dunianya yang kecil, yang sedikit, mengorbankan agamanya yang sangat mahal. Kenapa? Dia salah bersikap. Dia tidak bersabar. Dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempraktekkan konsekuensi iman yang telah dipelajarinya selama ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna kebaikannya, maha sempurna rahmat dan karunia-Nya. Kenapa itu semua hilang hanya karena urusan dunia yang kecil? Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa sebab-sebab ditimpakannya musibah pada diri seorang hamba yang seperti ini keadaannya itu sangat banyak. Mau tinjau dari segi dosa-dosanya, memang dosanya banyak. Mau ditinjau dari segi ujian untuk menyempurnakan ibadahnya, memang banyak kekurangan dalam ibadahnya. Untuk diuji kesabarannya, penghambaan dirinya, memang dalam hal ini juga banyak kekurangan kita lakukan. Cuman selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini kita hadapi tetap dengan alhamdulillah bimbingan agama kita, bimbingan Al-Quran yang indah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para ustadz-ustadz kita, hafizahumullah ta'ala. Maka oleh karena itulah
Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin a'azzakumullah. Keadaan-keadaan seperti ini menjadikan kita selalu mengoreksi diri. Ingat, kesalahan yang menimpa kebanyakan manusia bukan cuma sekedar dalam perbuatan maksiat biasa. Ini pun sudah kita ingatkan. Menimpa sampai dalam masalah urusan syirik, penyimpangan tauhid. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka beriman dengan benar kepada Allah, kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan mayoritas manusia. Maka tidak benar sampai kemudian ada orang yang meremehkan masalah ini, kenapa ini terus yang dibahas. Atau menganggap dirinya sudah sempurna dalam menunaikan tauhidnya. Ini semua adalah hal-hal yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selagi Allah Subhanahu wa taala timpakan hal ini di masa-masa kehidupan kita di dunia yang waktu itu adalah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan kebaikan, yang dengan iman yang benar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai kita.